Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga saham-saham dari sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ke-7 BRPT, ke-8 Brand, ke-9 Antam, ke-10 Inco, ke-11 TIN, ke-12 Akra, ke-13 ESA, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi 0,27% ke harga 7.120. Dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 9,7 triliun. Tutupannya di 7.125. Di markdown, ditarik naik ya 5 poin. Langsung saja ke teknikannya. IHSG wajar ada koreksi hari ini karena dia kepentok resisten 7.170 sampai 7.172. Dan gambaran saya masih sama untuk IHSG. Besok tuh bisa ada potensi koreksi dulu ya. Satu candle lagi mungkin baru rebound lagi ya, atau 1-2 hari. Pokoknya dia kemungkinan besar ya. Pandangan saya itu ini tutup aja karena IHSG berpotensi bergerak di atas 7.000. Jadi kalaupun 1-2 hari koreksi itu ya maksimal koreksinya tuh 7.000 ya, dan mungkin bahkan di 7.040, 7.030 tuh udah bisa mantul. Jadi ada potensi mungkin 1-2 hari koreksi dulu, atau ya seperti analisa saya sebelumnya, minggu ini tuh kemungkinan IHSG sideways. Jadi kalau benar IHSG sideways itu ada berpotensi koreksi 1-2 hari ke depan ke area 7.040. Seperti itu aja untuk IHSG. Tapi kelihatannya ini bisa agak panjang dia. Kalau memang nggak ada momentum untuk IHSG naik, bisa sampai 2 minggu sideways-nya nih kemungkinan, atau sampai Rabu minggu depan ya. Jadi kita lihat aja, karena nih kalau misalnya 2 hari dia koreksi, untuk naik cepet tuh agak berat ya misalnya ya. Tapi kita nggak tahu nih apakah koreksinya cuman di 7.080 terus rebound atau ya ke bawah. Kalau dia di bawah EMA 200-nya ini turun ya, berarti tutup di bawah itu agak lama. Mungkin minggu depan masih di bawah tuh, baru minggu ketiga atau hari Jumat atau hari Kamis minggu depan baru dia mencoba kembali resistennya. Tapi misalnya besok cuman koreksi tipis, nggak lebih dari 7.070 atau 7.080, bisa jadi tetap minggu depan rebound dan menembus 7.200. Itu aja. Yang penting Bapak Ibu fokus ke portfolio sahamnya aja saat ini ya untuk IHSG. Lanjut. Saham pertama ada Medco yang ditutup di harga 1.365, menguat 1,86%. Langsung saja ke teknikannya. Medco hari ini open gap up karena harga oil tuh naik. Dan Bapak Ibu perhatikan, harga kemarin kan oil naik tuh 1,93%, dan hari ini posisi oil tuh naik 0,5%. Jadi besok berpeluang Medco lanjut naik. Apalagi volume hari ini meningkat, MACD juga meningkat, arahnya atas, bercat di atas 0. Jadi kemana arahnya untuk Medco berpeluang 1.450 2 hari 3 hari ke depan ya. Mudah-mudahan sampai habis itu ada koreksi ya wajar, karena itu agak susah ditembusnya nanti 1.480. Jadi besok tuh ada berpeluang open gap up. Kalau misalnya harga oil tetap naik ya, nggak candle merah, besok Medco bisa open gap up atau rebound kembali ya. Menarik nggak masih Medco? Medco masih menarik, dan ini kalau digambar bisa jadi nanti Medco itu pola important L shoulder. Sebelum dia break 1.480, dia koreksi dulu. Nah, jadi minggu ini kalau gambarannya dia naik sampai 1.480 3 hari ke depan, minggu depan tuh bisa sideways, baru koreksi, dan ya jadi sandarannya EMA 200-nya, dan dia membentuk shoulder sebelahnya, dan akhirnya break nanti. Kita lihat ya ke depannya untuk Medco. Tapi gak usah dulu lah lihat jauh banget ya. Yang penting lihat fokus saja nih area atas nih. Menarik nggak? Harusnya masih menarik untuk Medco ya. Itu aja untuk Medco. Lanjut ada Elsa yang ditutup di harga 438, menguat 0,92%. Elsa kemarin dibuang, hari ini kembali rebound. Bagus, Elsa sih tunggu momentum.
Kalaupun ke 420, 424 itu masih aman untuk Bapak Ibu, kumpulin aja. Pokoknya Elsa kumpulin, Elsa tahun ini akan tembus 450-nya gambaran saya. Dan kalaupun Bapak Ibu ada nyangkut, misalnya beli di 450, tinggal average down. Gimana strategi average down? Ya bisa setiap support average down. Nih, support pertama di 420, kemudian di 400. Sudah 2 kali aja. Kalau mau lebih detail gimana cara average down, berapa kali Bapak Ibu bisa average down biar lebih optimal di harga berapa kira-kira, itu Bapak Ibu bisa join di komunitas YouTube Borneo Trader. Pilih yang Pro Trader. Di sebelah tanda lonceng atau notifikasi itu ada tulisan gabung, tap dan pilih Pro Trader. Dan di situ juga ada saham-saham pilihan per 2 minggu ini dari awal bulan sampai tanggal 15 nanti, yang Bapak Ibu bisa perhatikan saham-sahamnya untuk dibeli, untuk dapat insight-insight dan trading plan yang oke. Ya, itu aja. Kalau Bapak Ibu tertarik, langsung aja gabung di external community YouTube Borneo Trader. Pilih yang Pro Trader itu untuk Elsa saat ini. Ya, kayaknya besok bisa ada potensi rebound. Kalau market mendukung harga oil rebound, tetap bertahan hijau, Elsa rebound. Kayaknya nggak turun ya. Pokoknya kalaupun Bapak Ibu yang ke Bali dan dibawa turun, ya average down aja. Ya, pandangan saya tetap mudah-mudahan tahun ini tembus 450. Mungkin minggu ini atau minggu depan dah tembus untuk Elsa. Jauh nih Elsa nih kalau dia bisa tembus tuh 520 arahnya. Itu aja. Lanjut, ada Pegas yang ditutup di 1590, menguat 2,91%. Langsung saja ke tekniknya. Pegas bagus ya, 1500 mantul lagi, walaupun nggak pas-pas banget 1500 tapi mantul. Jadi selamat yang ada ambil Pegas. Kalau di grup Borneo Trader itu sudah ambil Pegas dari bawah ya, dari 1440 ini sudah ambil Pegas dan sekarang sudah floating profit. Gap dividen sudah ditutup hari ini. Jadi udah tenang, udah lancar arahnya. 1590 hari ini, dan besok atau lusa berpeluang 1630 menguji high-nya di bulan Mei. Menarik nggak? Harusnya masih menarik. Gap sudah ditutup. Selamat bagi Bapak Ibu yang tetap hot Pegas. Dapat profit, dapat dividen. Nah, mantap kan Pegas saat ini. Seperti itu aja untuk Pegas. Selanjut ada PGEO yang ditutup di harga 1210, terkoreksi 0,81%. Langsung saja ke tekniknya. PGEO masih sideways, tapi hari ini koreksi volumenya kecil. Kalau pandangan saya besok bisa jalan lagi nih. Tapi disclaimer ya, ini harga pucuk antara dia benar-benar ditarik naik minggu ini atau kena buang. Minggu ini kemungkinan besar tarik naik atau dibuang ya. Jadi bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau nawar di bawah takutnya nggak dikasih. Nawar harga sekarang belinya di 1200-an ya. Kalau mau stop loss di bawah 1130 silahkan. Atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu. Ya, untuk PGO atau lihat besok. Kalau memang oke, baru entry. Lihat dulu ada buying power nggak. Kalau ada ya ikut entry juga. Ya, untuk PGO. Itu aja. Lanjut. Ada MDKA yang ditutup di harga 2460 sama harga penutupan hari sebelumnya. MDKA tadi rebound, kempes juga nggak kuat, cuman bagus. Masih kemarin kan rebound, hari ini ya biasalah koreksi. Saat ini Bapak Ibu bisa pakai supportnya 2400. Targetnya kemana? Kalau melihat pola seperti ini, chartnya itu berpeluang tetap melanjutkan kenaikan atau sideways. Untuk turun kayaknya nggak, kecuali ISG jebol berapa ISG tuh. Nah ISG kalau ke arah 7000 atau jebol 7100 mungkin bisa jebol juga MDKA 2400. Tapi kalau misalnya ISG-nya koreksi tipis, besok masih di atas 7090 atau 7100, kayaknya masih aman untuk MDKA. Kalau pada saya MDK mungkin ya, kalaupun koreksi harusnya 2400 dijaga. Condong arahnya ke atas ya, 2570 sampai 2680 untuk MDK. MDK sudah turun dalam dan Bapak Ibu perhatikan kalau ditarik lebih panjang ini dia sideways. Sudah lama juga sideways-nya kan, semenjak Oktober 2023. Mudah-mudahan momentumnya tahun ini dia tembus 3000 dan siap-siap uptrend. Kalau Bapak Ibu hitung dari atas ya sudah terlalu dalam lah. Kalau pandangan saya ya ini sideways untuk dia kembali rebound. Ya,
Potensi besar mudah-mudahan tahun ini tembus 3.000 untuk MDKA. Itu aja lah. Lanjut ada MBMA yang ditutup di harga 625, terkoreksi 3,84%. Langsung saja ke tekniknya. MBMA candlenya bearish angle pink, dan kondisi seperti ini kalaupun misalnya Bapak Ibu ada beli di 620 ya nggak masalah, hot aja. Jebol nggak? Sepertinya nggak jebol ya, kecil kemungkinan false break, jadi 600 akan dijaga. Saya mau nawar besok kalau dikasih 600, saya mungkin bisa incar juga. Tapi harus melihat kondisi saat market berjalan. Oke, nggak ada yang cover, nggak dibawa. Kalau ada ikutan juga beli. Nanti saya akan beli. Kalau Bapak Ibu tertarik gimana sih cara melihatnya? Melihat bid offer, melihat yang ada cover, melihat chart. Untuk tekniknya bisa entry, buat scalping, ODT, ataupun swing. Buy on support, buy on weakness, buy on breakout, itu ada di kelas scalping Borneo Trader. Di grup juga saya infokan gimana strateginya dan diajarin tekniknya lagi, bukan basic-basic yang cuman teori-teori untuk melihat ciri-ciri candlestick, indikator, lebih ke teknik yang langsung Bapak Ibu bisa praktekkan ya di saat market berjalan. Nah, itu kalau tertarik, link tree ada di bio Instagram ataupun di link deskripsi YouTube Borneo Trader. Pilih kelas scalping kalau tertarik ya. Itu aja untuk MBMA. Kita lihat, kalau pandangan saya akan bertahan 600. Menarik buy on weakness besok kalau dikasih. Tapi ini disclaimer. Lanjut, ada BRPT yang ditutup di harga 1175, menguat 3,98%. Kalau di broker semuanya BRPT rebound lagi, cuman dia sempat ke 1240 apa ya, 150 terus kempes. Ada yang nyangkut di pucuk, pasti ada ya. Bapak Ibu, kalau pandangan saya seperti ini, kalau sudah candle merah seperti ini ya Bapak Ibu trading cepat aja di candle ini ya, atau ya bagaimana strateginya lah. Kalau Bapak Ibu beli di pucuk ya terlalu. Kalau naiknya berapa tadi itu? Ya, anggap aja dari penutupan kemarin ya. Naik 9% dan Bapak Ibu berani beli, yaitu resikonya pasti lebih besar. Kenapa? Karena sebelumnya dia udah naik 14%. Naik 10% lagi ya Bapak Ibu tuh sudah siap kena guyur. Itu nggak ideal, janganlah dilihat. Kalaupun ketinggalan ya udah jangan FOMO, udah tunggu sabar. Pasti dikasih harga terbaik atau harga rendah, harga pas saat dia ada koreksi. Nah itu BRPT saat ini masih bagus. Untuk BRPT 1200 hari ini gagal ditembus, tapi berpeluang nggak lagi diuji. Ada peluang diuji. Tapi nantilah lihatnya ya. Kalau untuk swing nggak ideal. Kalau untuk scalping besok lihat dulu ya. Kalau di grup Borneo Trader, di grup scalping tuh dikasih tahu gimana cara entry-nya untuk grup Pak Prayogo. Ya cuan, BRPT, brand itu ada tekniknya ya biar dapat profit seperti itu. Untuk BRPT saat ini lebih ke wait and see dulu. Sudah di area resisten, kalau dikasih koreksi ya itu menarik untuk spekulasi. Tapi lebih ke wait and see. Ya kalau nekat beli harga sekarang tinggal bagaimana Bapak Ibu. Apakah mau stop loss kalau dia jebol 1100? Ya silakan. Ya pas dia jebol EMA 200-nya nih lagi baru stop loss, silakan juga untuk BRPT. Itu aja. Kalau saya untuk swing saat ini lebih ke wait and see BRPT. Lanjut, ada brand yang ditutup di harga 10.150, terkoreksi 2,63%. Langsung saja ke tekniknya. Brand hari ini mantul lagi ya. Dia dari low-nya 9.800 mantul lagi. Tapi saya nggak berani ngambil. Tadi saya lihat ada melihat deket-deket support, tapi saya nggak berani juga ngambil. Karena apa? Karena sore-sore tuh gampang tergerus. Ya sudah profit pagi, bisa sore tuh habis dimakan market lagi. Kalau dipaksa ya, ya udahlah syukurin aja. Kalaupun sesuai apa yang kita pikirkan, kalau kita beli dia rebound ya jangan nyesal karena nggak ngambil. Karena itu yang akan mengganggu psikologis Bapak Ibu. Nanti kedepannya pasti ingat itu. Ya, jadi untuk brand tuh nggak akan ngasih naik-naik tinggi seperti history sebelumnya. Dia itu akan naik tipis, turun tipis, naik tipis, turun tipis. Itu ya, brand apakah akan masuk lagi indeks MSCI November? Ya kita lihat. Infonya sih bisa akan masuk lagi. Jadi akan di-maintain lagi sampai nantinya di November. Tapi kan itu lama. Iya kalau masuk. Kalau enggak, kalau Bapak Ibu hot tiba-tiba dia diturunin dulu sampai
6.000 kan nggak lucu gitu. Kondisi sekarang kalaupun untuk swing ya Bapak Ibu siap stop loss saja di bawah 9.800. Kalau nggak siap stop loss harus siap menahan hold lama. Kalau misalnya terus turun, jangan sampai putus harapan di tengah jalan. Tiba-tiba 5% nggak mau stop loss karena berharap udah 10%, 15% malah putus harapan, malah cut loss. Nah itu jangan itu, karena itu yang saya alami dulu ya, sampai mau habis saldo saya tuh di RDN waktu dulu tuh. Nah, ya gitu. Pokoknya kalau niatnya trading disiplin. Kalau seperti itu. Untuk brand lebih ke wait and see. Lanjut. Ada Antam yang ditutup di harga 1295 terkoreksi 0,76%. Langsung saja ke tekniknya. Antam koreksi biasa, kondisi sekarang aman. Oke. Antam 1250 support minor. Jadi mungkin akan mantul-mantul di situ. Mungkin nggak false break. Mudah-mudahan jangan lah ya false break. Tapi kalau melihat ISG-nya arahnya atas, Antam nggak akan turun di bawah 1260. Bukan nggak akan turun, potensi besar nggak turun. Itu untuk Antam saat ini kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, kurang ideal saat ini kalau mau beli Antam. Ya lebih ke wait and see. Itu aja untuk Antam. Kalaupun nekat beli nggak masalah sebenarnya. Kalau Bapak Ibu siap, yang penting tahu risk rewardnya. Siap nggak cut loss sekitaran 9% dengan reward minimal sama atau lebih besar 2% dari risk. Kalau siap ya silahkan, harga berapapun tuh bisa beli. Ya, pas kondisi seperti ini. Nah, Antam harusnya kondisinya seperti ini, risk reward trading plan-nya. Kalau dia rebound 1-2 minggu ke depan itu ya ke arah 1400 sampai 1450. Resisten yang dulunya support kuat untuk Antam. Itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Inco yang ditutup di harga 4100 terkoreksi 2,38%. Langsung saja ke tekniknya. Inco koreksi biasa. Inco akan menjaga support. Risknya kecil, apalagi besok koreksi. Kesempatan Bapak Ibu dapat harga murah. Buy di 4000. Targetnya Juli, kita lihat rilis laporan keuangannya, kalau bagus ya 4.500. Ada potensi upside 10% untuk Inco. Itu aja. Lanjut, ada TINS yang ditutup di harga 935 menguat 1,08%. Langsung saja ke teknikanya. TINS rebound, dia berhasil break kemarin ya 880. Saya nggak ada lihat tuh. Aduh, kalau lihat sih menarik ya. Aman. TINS kalau pandangan saya sudah selesai koreksi ABC-nya dan siap-siap bangkit lagi dengan target arah untuk TINS 1080. Ini koreksi ABC-nya kayaknya selesai ya, mudah-mudahan. Jadi sekarang pakai supportnya 900, harusnya nggak jebol untuk TINS. Jadi kalau ada koreksi besok malah kesempatan Bapak Ibu dapat harga murah. Itu aja untuk TINS. Lanjut ada Akra yang ditutup di harga 1595 terkoreksi 0,31%. Langsung saja ke tekniknya. Akra koreksi biasa dan berpeluang besok rebound, apalagi harga oil yang meningkat dan juga Akra yang belum naik banyak dan baru koreksi. Dan Bapak Ibu perhatikan koreksi 3 hari volume kecil. Bapak Ibu bisa pakai support resisten, nggak perlu pakai 1500. Tapi 1500 tuh harusnya dijaga. Nih 7% udah lah. Cuman kalau pandangan saya mending out aja kalau dia jebol EMA 200 nya ini 1560. Bisa di 1550. Ya jual aja, gagal. Harusnya dijaga targetnya. Kalau jalan 1-2 minggu ke depan atau 3 hari ke depan, Rabu, Kamis, Jumat, tembus 1680 itu menarik untuk Akra. Ya, siap-siap digas. Kalau menurut saya, Akra lebih condong ke atas daripada ke bawahnya. Jadi ada potensi tetap akan mantul ESA Akra di area EMA 200-nya. Di 1560, 1580 untuk Akra. Lanjut, ada ESA yang ditutup di harga 800 menguat 1,26%. Langsung saja ke tekniknya. ESA hari ini volume meningkat. Sayangnya memang market nggak mendukung, jadi candlenya doji. Ya, tapi Bapak Ibu perhatikan. ESA itu biasa membentuk candle doji. Tapi ya tetap berpeluang naik. Ya, Bapak Ibu perhatikan volume juga meningkat. Kalau pandangan saya akan tembus 850 segera di Juli. Kalau nggak minggu ini, minggu depan.
Ya ESA. Supportnya di mana? 750. Kalau di grup Borneo Trader itu udah beli, di grup scalping udah beli, di grup Stockbit udah beli, di grup komunitas YouTube juga sudah saya infokan untuk beli. Bahkan waktu itu saya bilang 780 pun beli. Saya ada buat video itu di eksternal YouTube komunitas itu pas di hari Minggu. Jadi hari Senin tanggal 21 Juli itu saya suruh infokan HK-nya sampai 780. Tapi kalau dia ngasih 787, tapi kalau dia ngasih 770 lebih bagus. Dan sekarang ya udah floating profit 20 poin kan, 2,5% tuh. Targetnya ya 850 terdekat. Dan kalau dia break pola cup handle, dan Bapak Ibu perhatikan nih resisten yang cukup kuat juga dari semenjak Oktober, ya harusnya digas jauh arahnya nih harusnya. Tapi disclaimer ya, untuk ESA kalau pandangan saya sih bangkit ESA tahun ini. Ya, bisa 1000 tuh sampai, tapi disclaimer itu lebih panjang waktunya. Lanjut saham terakhir, ada NCKL yang ditutup di harga 1000 sama harga penutupan hari sebelumnya. NCKL ini saya tunggu-tunggu juga, saya sudah punya barang masih sideways. Ini saya beli di area sideways-nya. Nih pokoknya kalau sampai jebol lagi ya saya buang aja lah. Ya pokoknya ini Bapak Ibu pakai aja supportnya ya 1000 sampai 975. Ya, sekarang itu ya sekarang saatnya kalau mau beli. Risknya kecil kalau Bapak Ibu berminat. Bukan saya pom-pom ya, saya juga punya di harga 1980 itu. Di range itulah saya punya harga ya. Kalau besok koreksi ya Bapak Ibu dapat juga ya. Cut loss saya enggak dalam tuh, paling 4% dengan reward minimal 2 kali lipatnya, 1080, 1100. Bahkan kalau dia break itu jauh arahnya. 1200 minimal sampai ya. 20% tuh risk reward 1/5. Tapi ini disclaimer ya. Itu aja untuk NCKL. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.